Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku nggak bakalan cerita, aku nggak bakalan memberikan tutorial, tapi aku akan memberikan contoh latihan soal materi SKB CPNS mengenai keuangan negara. Tapi sebelum lanjut ke soal-soalnya, kalian bisa subscribe terlebih dahulu karena di video selanjutnya aku akan memberikan contoh latihan soal materi SKB CPNS yang masih satu rumpun dengan keuangan negara. Oke, lanjut aja ke soalnya. Oh ya, untuk kalian nanti yang masih membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum menjawab, kalian bisa pause dulu videonya lalu kalian play lagi. Oke. Yang pertama, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara adalah pengertian dari A. Pengeluaran negara, B. Keuangan negara, C. Penerimaan negara, D. Pendapatan negara, atau E. Keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dan jawabannya adalah B. Keuangan negara. Lanjut soal nomor 2. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran selanjutnya disebut dengan A. Pengeluaran, B. Pendapatan, C. Belanja, D. Pembiayaan, atau E. Belanja dan pembiayaan. Maka jawabannya adalah D. Pembiayaan. Jadi, penerimaan yang akan dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan ataupun tahun anggaran setelahnya itu disebut dengan pembiayaan. Soal nomor 3. Keuangan negara meliputi hal-hal di bawah ini kecuali A. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah, B. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas negara, C. Pengeluaran daerah, D. Kewajiban negara untuk membayar tagihan pihak ketiga, atau E. Perputaran modal perusahaan di Indonesia. Maka jawabannya adalah E. Perputaran modal perusahaan di Indonesia. Perputaran modal perusahaan di Indonesia tidak termasuk ke dalam keuangan negara. Nomor 4. APBN atau APBD memiliki fungsi yaitu A. Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. B. Otorisasi, perencanaan, pengawasan, distribusi, stabilisasi, dan kontrol. C. Otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, pemerataan, dan kontrol. D. Otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, pemerataan, dan stabilisasi. Ataukah E. Alokasi, distribusi, pemerataan, kontrol, keadilan, dan distribusi. Maka jawabannya adalah A. Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk masing-masing fungsi ini silakan dicari tahu lebih dalam lagi. Soal selanjutnya, nomor 5. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas sebagai berikut, kecuali A. Menyusun kebijakan rencana ekonomi makro, B. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, C. Mengeluarkan dan mengedarkan uang, D. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, ataukah E. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dan jawabannya adalah C. Mengeluarkan dan mengedarkan uang. Karena mengeluarkan dan mengedarkan uang bukan merupakan kebijakan fiskal, melainkan masuk ke dalam kebijakan moneter. Nomor 6. Berikut merupakan tugas dari pengguna anggaran kecuali A. Mengesahkan dokumen pelaksana anggaran, B. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, C. Melaksanakan pungutan penerimaan negara bukan pajak, D. Mengelola utang dan piutang negara yang menjadi tanggung jawabnya, ataukah E.
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan jawaban yang benar adalah A. Mengesahkan dokumen pelaksana anggaran. Mengesahkan dokumen pelaksana anggaran adalah tugas dari Menteri Keuangan. Soal selanjutnya, pejabat pengelola APBD, anggaran pendapatan atau belanja daerah adalah A. Kepala Satuan Kerja Daerah, B. Gubernur, C. Gubernur bersama DPRD, D. Kepala daerah, ataukah E. Pejabat pengelola keuangan daerah. Maka jawabannya adalah E. Pejabat pengelola keuangan daerah. Soal selanjutnya, pejabat pengguna anggaran atau barang daerah adalah A. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, B. Gubernur, C. Gubernur bersama DPRD, D. Kepala daerah, ataukah E. Pejabat pengelola keuangan daerah. Dan jawabannya adalah A. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oke, sekian dulu untuk contoh latihan soal SKB CPNS Keuangan Negara di part 1. Silakan di-subscribe dan di-komen karena di video selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh latihan soal untuk jabatan yang masih satu rumpun dengan keuangan negara. Bisa materi tentang akuntansi pemerintahan, pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan macam-macam lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.